Oke, kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk orang yang menolak ya, yang mengatakan bahwa poligami adalah ajaran Islam. Karena faktanya, jauh sebelum Islam ada, itu poligami udah ada. Contoh, Nabi Yakub itu nabinya orang Yahudi ya. Nabi Yakub bapaknya orang Yahudi itu istrinya 4. Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu mereka istrinya banyak. Jadi doktrin yang mengatakan bahwa poligami adalah ajaran Islam itu adalah salah. Bisa kita ibaratkan seperti melempar bola nih ke atas nih. Itu bisa kena sendiri. Jadi orang-orang yang mendiskreditkan Islam dengan isu poligami ini tanda-tanda bakalan malu sendiri. Lah poligami baik itu lebih mulia loh daripada selingkuh loh. Hati-hati loh ini. Hati-hati nih, catat loh. Mending orang itu poligami. Ini menunjukkan bahwa kegentlemanan seorang laki-laki benar-benar tanggung jawab daripada dia selingkuh di mana-mana. Itu. Kamu buka sejarah nih zaman dulu. Genghis Khan, Kublai Khan, Raja Solomon bahkan. Mereka itu bukan muslim dan mereka berpoligami. Jumlah mereka bukan hanya 4, lebih. Bahkan Raja Solomon tuh. Raja Solomon itu istrinya ada 700, selainnya ada berapa? 300, bayangkan tuh. Jadi mendiskreditkan Islam ini dengan poligami itu adalah kebodohan menurut saya. Dalilnya ada itu. Itu ada di surat An-Nisa ayat 3 itu tertulis dengan sangat jelas ya. Allah membolehkan berpoligami 2, 3 atau 4, tapi dengan catatan nih, ada catatannya nih. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Ini kan kalimat adil ini kan hukum qiyas. Qiyas adalah suatu hukum atau metode untuk memahami Islam dengan benar. Selain ijma ulama. Jadi untuk memahami Islam itu bukan hanya Al-Quran dan hadis ya, tapi ada hukum qiyas, dan yang keempat adalah dengan ijma ulama, pendapat ulama. Nih yang perlu dicatat tuh. Nih, kalimat adil ini kan persepsinya luas, definisinya luas. Adil itu ada 3 versi. Adil menurut aku, adil menurut kamu, dan adil menurut keadilan itu sendiri. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Misalnya ini si suami nih punya gaji 100.000. Dia nikah berpoligami dengan 2 orang nih, istrinya 2 nih. Kalau adil versi si aku atau si suami, ini kan kalau gaji 100.000 kan ini 50 udah adil ya, adil ya. Tapi adil menurut suami belum tentu adil untuk istrinya. Soalnya istri pertama anaknya 4, istri kedua belum punya anak. Jadi gaji 50.000 ini untuk istri pertama kan nggak cukup nih, karena anaknya 4. Sedang istri pertama yang kedua kan belum punya anak nih. Nah itu adil. Jadi adil menurut suami belum tentu adil menurut istri. Lalu bagaimana adil menurut keadilan itu sendiri? Keadilan itu sebenarnya kalau ini gajinya cuma 100.000 ya, 100.000. Jadi kalau si istri ini anaknya 4, itu pembagiannya dia itu 75.000, si istri kedua yang belum punya ini ada 25.000. Jadi keadilan itu sendiri ada 3 versi. Adil menurut aku, adil menurut kamu, dan adil menurut keadilan itu sendiri. Tuh, catat. Keadilan itu adalah mutlak. Seorang laki-laki yang mau berpoligami, hal pertama yang harus dia lakukan, dia itu harus mengenal hakikat dari keadilan itu sendiri. Karena jika hal ini sampai diabaikan nih, akibatnya dari dolim loh. Ini bener nih, hati-hati ya, ini hati-hati bener nih. Mungkin konsepnya benar ya seperti Nabi, tapi bisa jadi konteksnya yang tidak sama. Ini tolong pahami ini ya. Kalau Nabi itu waktu beliau menikah dengan Siti Khadijah ya, Nabi itu tidak berpoligami. Istrinya cuma satu itu, Siti Khadijah. Setelah Siti Khadijah meninggal, Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Dan setelah itu Nabi menikah lagi dengan wanita-wanita lain, berpoligami dalam tanda kurung ya. Tapi motivasi Nabi ini untuk menikahi wanita-wanita lain adalah untuk mengangkat derajat mereka. Catat.
Kalau saya pribadi setuju dengan praktik poligami, selama ini kaidahnya dilakukan dengan benar ya, keasal-asalan ya. Ini seperti kata orang Jawa nih, bahwa falsafah Jawa, bobot bibit bebet itu nggak bohong. Jadi ibaratnya gini, kalau ada laki-laki nih yang mampu ya, mampu dari segi ekonomi, terus akhlaknya baik, terus dia menikah dengan berpoligami dengan wanita yang juga baik, ini kan antar-antar anaknya kan jadi anak yang baik-baik juga. Tuh, begitu maksud saya. Maksudnya silakan berpoligami, tapi mari kita lihat diri kita sendiri, kemampuan kita itu seperti apa, kapasitas diri kita itu seperti apa. Kalau gaji kamu pas-pasan dan kamu poligami, itu kan kamu menciptakan neraka dalam kehidupanmu sendiri. Ntar kasihan nih anak-anakmu ini kalau kehidupan pas-pasan berpoligami ini. Nah, jadi hati-hati. Poligami itu ada ilmunya loh, hati-hati ya. Saran saya untuk orang yang hendak berpoligami, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah matangkan dulu niatnya. Ini tujuan Anda itu mau poligami itu apa? Itu harus diperjelas. Sekedar mengejar nafsu atau ingin mempunyai motivasi yang lain, itu harus diperjelas itu. Tadi itu biar nggak kabur nih ntar ke depannya itu. Ntar kasihan nih anak-anaknya yang itu kalau ini poligaminya itu cuma asal-asalan itu. Pertama itu. Yang kedua, sebelum Anda berpoligami, ini harus belajar dengan benar nih hakikat dari keadilan itu sendiri. Karena ini adalah tuntutan mutlak yang Allah perintahkan dalam Al-Quran ya, sikap adil ini. Sebelum Anda menguasai ini hakikat dari keadilan itu saya sarankan tuh jangan berpoligami. Lalu yang ketiga yang gak kalah penting adalah persiapan secara finansial. Ini adalah dasar dari poligami ya ini. Kenapa untuk berpoligami kita harus persiapan secara finansial? Karena secara fakta, realita dalam kehidupan sekarang itu, hidup itu nggak cukup hanya dengan cinta. Kita butuh modal, kita butuh finansial untuk kelangsungan dari poligami itu sendiri. Dan itu fakta. Kita nggak bisa hidup kayak zaman dulu. Yang zaman sekarang itu apa-apa duit, apa-apa mengeluarkan duit. Dan itu fakta. Jadi saya saranin, jika Anda yang ingin berpoligami tidak mampu memenuhi tiga kriteria yang saya sebutkan di atas, maka saya sarankan untuk jangan berpoligami. Benar, jangan berpoligami, jangan main-main dengan kehidupan manusia. Karena poligami itu menyangkut kehidupan banyak orang ya, bukan hanya diri Anda sendiri, tapi ntar itu menyangkut kepada istri juga anak-anak Anda kelak. Tuh, catat. Lebih-lebih jika posisimu aja sebagai public figure, tokoh agama. Jika berpoligami, ini luar biasa ini sorotan media ini. Akan banyak orang yang akan menjadikan isu poligami untuk mendiskreditkan Islam. Sebagai penutup, saya nasihatkan nih untuk orang-orang yang ingin berpoligami ya. Hendaklah kita itu melihat diri kita sendiri, muhasabah ya, kita tahu kapasitas diri kita sendiri seperti apa. Jika kita tidak cukup finansial ya, secara ekonomi, ragu kalau kita mampu berbuat adil, hendaklah diurungkan niat untuk berpoligami. Jangan berpoligami. Mendingan kalian membangun rumah tangga yang biasa-biasa saja, satu istri, lalu terus kalian bangun adalah ekonominya, kayak perbaiki ekonominya agar ke depan anak-anak kalian yang bisa punya pendidikan yang lebih baik itu. Tapi untuk kalian yang mampu secara finansial ya, terus baik akhlaknya, terus dia itu bisa memahami hakikat dari keadilan itu sendiri, ya silakan kalian berpoligami. Karena bobot bibit bebet ini nggak bohong nih, ini falsafah Jawa ya. Jadi kalau seorang laki-laki itu baik akhlaknya, mampu secara finansial, dia mapan, dia menikah dengan wanita yang baik, ini laki-laki baik ketemu orang baik, maka ini anak-anak yang akan dilahirkan juga menjadi anak-anak yang baik juga. Jadi sisi positif dari poligami itu seperti itu. Jadi buat anda nih ya, kaum orientalis nih, kaum pembenci Islam nih, ini jangan menutup mata ya, jangan hanya mendiskreditkan Islam dengan isu poligami ini. Ini udah ada ini, jauh sebelum saya udah ada ini. Tolong pahami ini dengan benar ya. Semoga dengan wacana ini kita bisa lebih memahami konsep poligami itu seperti apa. Jadi jangan hanya melihat sisi negatifnya saja, tapi lihat juga sisi positifnya.
Semoga ke depan kita bisa menilai ini lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.